Tidak, kita harus cari siapa yang salah gitu. Harus ada menteri yang mundur, harus ada menteri yang minta maaf. Ada 3 menteri yang bisa kita mintai pertanggungjawaban. Pertama Raja Juli, karena dia yang memberikan izin, melakukan pengawasan. Lalu kemudian ada Pak Bahlil, Menteri ESDM, karena dia berhak memberikan izin pertambangan di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Termasuk Hanif Faisal, Kementerian Lingkungan Hidup. Karena apa? Karena beliau adalah orang yang menerbitkan AMDAL untuk menganalisis apakah izin ini layak untuk diterbitkan atau tidak. Cari siapa yang salah, tangkap. Apa sih susahnya Pak? Yang membuat deforestasi besar di Indonesia ini korporasi. Kembali bersama saya di Abraham Samad Speak Up. Netizen, sebuah peristiwa yang mengharukan, yang membuat kita semua terperangah. Kejadian tragedi banjir bandang dan longsor yang terjadi di Pulau Sumatera yang mengakibatkan 174 orang meninggal dunia, belum lagi yang termasuk yang hilang, serta ribuan rakyat mengungsi. Ini adalah sebuah peristiwa yang seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi kita semua agar supaya pemerintah bisa bertindak lebih cepat untuk menanggulangi peristiwa yang sangat mengharukan bagi kita semua. Nah, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Ini sahabat kita semua, Bung Iqbal Damanik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Bung Iqbal Damanik ini adalah koordinator kampanye Greenpeace. Bung Iqbal, ini kan cukup memprihatinkan ya kalau kita lihat kejadian kemarin, musibah Sumatera lah ya, banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera Utara, sebagian juga Sumatera Barat, bahkan di Aceh juga ya. Aceh, ya. Kenapa saya mengagetkan kita? Karena tragedi ini berhubungan dengan kebijakan kita yang selama ini tidak memperhatikan lingkungan, kira-kira seperti itu. Betul. Ada pembalakan liar, ada tambang yang izinnya diberikan secara masif tanpa memperhatikan dampak-dampak lingkungannya, sehingga akhirnya ketika banjir terjadi, banjir bandang, longsor, ini semua disebabkan oleh, menurut saya, rusaknya lingkungan kita. Betul. Bisa nggak Iqbal menceritakan apa yang sedang terjadi di kasus bencana banjir bandang dan longsor di Pulau Sumatera? Karena kalau kita lihat data BNPB ya, itu kan cukup menyedihkan bagi kita karena hampir 174 orang meninggal, data sementara ya. Iya. Meninggal dunia dan belum termasuk yang hilang, serta ribuan pengungsi. Ironi ya, kenapa saya kata ironi? Karena di balik peristiwa ini semua, tragedi banjir bandang, juga kalau kita lihat di berita itu ya, di video-video yang dikirimkan, itu kan juga ada kayu-kayu gelondongan betul. yang dibawa oleh banjir itu ya, sehingga kita bisa menduga-duga ini mungkin apa ini? Ini akibat adanya pembalakan liar, adanya penambangan yang secara masif. Kalau Greenpeace melihat ini, apa yang sedang terjadi nih, Bung Iqbal? Iya. Sebelum ke sana, kita berduka ya Pak, Iya. ada bencana ini. Meskipun memang banyak prediksi sebenarnya yang udah memprediksi bahkan dari 10 tahun yang lalu gitu ya, bahwa karena ini wilayah esensial gitu ya, wilayah Batang Toru, wilayah Tapanuli Tengah ini, Tapanuli Selatan. Berarti sebenarnya sudah diprediksi ya? Sudah diprediksi. Sudah diingatkan ke pemerintah? Sudah diingatkan. Greenpeace sudah pernah ingatkan? Udah pernah mengingatkan. Oke. Bahkan. Tapi nggak didengar ya? Tapi nggak didengar gitu ya. Diabaikan? Diabaikan. Oke. Makanya bagian yang paling menyedihkan jadi aktivis lingkungan salah satunya adalah ketika yang dia prediksi menjadi kebenaran Pak.
Itu menyedihkan sekali bagi kami sebenarnya karena kita selalu berpikir bencana dan pasti bencana itu pasti ada korban gitu. Dan bahkan yang terjadi di wilayah Sumatera ini ya, itu tuh udah lama banget diingatkan karena perubahan iklim secara masif secara global. Bahkan para ahli sudah menyebutkan sebenarnya, tapi apa ya, denial terhadap saintis itu agak sulit kayaknya karena mungkin kita lebih mementingkan ekonomi politiknya ketimbang mementingkan saintisnya kayaknya. Itu jadi hal yang menarik sebenarnya. Kalau lihat bencana ya Pak, kalau kita lihat ada dua sebenarnya penyebab utamanya di sini. Pertama, cuaca ekstrim itu memang harus kita iakan gitu ya, yang sering dijadikan alasan gitu ya. Memang terjadi cuaca ekstrim, tapi harus kita ketahui bahwa cuaca ekstrim ini terjadi adalah akibat kebijakan pemerintah yang gagal. Ada kegagalan pemerintah di situ. Nanti kita bisa jelasin di mana bentuk kegagalannya. Dan yang kedua adalah kondisi ekologisnya memang udah hancur. Jadi ibaratnya kita sudah jatuh tertimpa tangga pula gitu. Dan inilah yang dirasakan masyarakat sebenarnya saat ini. Hujan deras itu situasi krisis iklim, anomali cuaca yang disebabkan naiknya suhu permukaan laut, dan ini sudah terprediksi bahwa akan terjadi sebuah silikon di wilayah Sumatera yang itu tidak akan pernah terjadi sebenarnya. Jadi krisis iklim itu bahasa bayinya kata anak sekarang gitu ya. Itu tuh ya anomali cuaca itu Pak, extreme weather event gitu. Tapi itu sudah diprediksi ya? Sudah diprediksi, sudah diprediksi akan terjadi. Bahkan ada IPCC namanya Pak, kalau di UNFCCC itu, di PBB itu, roundtable para ahli, ada ratusan ahli, termasuk dari Indonesia ada di sana. Ada beberapa ahli dari UI dan IPB yang di sana, itu sudah menyebutkan kalau suhu bumi ini naik, maka kejadian cuaca ekstrem ini akan naik 8 kali lipatnya. BNPB mencatat tuh tahun lalu sekitar 4.000-an bencana, hampir 5.000 bencana. Jadi kalau suhu bumi naik terus, maka yang akan terjadi adalah 8 kali 5.000 bencana tadi. Dan itu kan sebenarnya ini kayak dicicil tuh Pak. Jadi bencana yang terjadi di Indonesia ini atau di beberapa tempat ini adalah bencana yang sudah terprediksi sebenarnya. Itu satu hal lagi adalah ada kebijakan pemberian izin yang tidak mempertimbangkan situasi lingkungan hidup, situasi kehutanan, daya dukung dan daya lampung lingkungan gitu ya. Orang akan berpikir karena Pak Abraham dulu di isu korupsi ya Pak ya. Kan ada tindakan korupsi, ada tindakan koruptif ya. Dan itu memang susah dibuktikan ya koruptif ini. Tapi kalau kita pikir-pikir sebenarnya kenapa bisa ada izin di wilayah ini gitu ya, dan tidak mempertimbangkan orang-orang yang tinggal di sekitar izinnya. Itu tuh selalu jadi pertanyaan sebenarnya bagi kami lah ya, atau bagi saya. Berarti ada tindakan koruptif dalam pemberian izin itu ya? Betul, sangat bisa jadi sebenarnya. Kenapa kemudian, makanya gini Pak, kalau bencana kayak gini, kita tuh sering bilang begini, udahlah kita sekarang jangan mencari siapa yang salah. Tidak, kita harus cari siapa yang salah gitu. Harus dicari siapa penyebabnya. Harus salah penyebabnya. Ini sebenarnya menteri harus ada yang mundur nih Pak. Harus ada menteri yang mundur, harus ada menteri yang minta maaf. Nggak cuma minta maaf ya, harus ada menteri yang mundur gitu. Jadi dia minta maaf sekaligus bentuk pertanggungjawaban, dia harus mundur. Betul, harus mundur. Dia menyatakan kegagalannya. Ini kan policy failure. Sering sekali kita menyebut banjir bandang, banjir, longsor itu sebagai bencana alam, takdir. Tentu kita sebagai orang yang beragama menerima itu, tapi kita harus mencari orang yang salah di sini. Bahwa kan misalnya Pak, kita ditabrak di pinggir jalan, karena kan ada orang yang lalai, kenapa orang itu menabrak kita gitu, sehingga orang itu harus mempertanggungjawabkan kelalaiannya. Nah, kenapa menteri-menteri ini dan jajaran turunannya tidak melakukan pengawasan yang ketat di wilayah izin-izin yang sudah mereka berikan? Misalnya kan pertambangan. Itu pertanggungjawabannya berarti kita harus minta pertanggungjawaban kepada Menteri Bahlil. Kenapa dia tidak melakukan pengawasan di daerah situ? Kenapa dia tidak melihat sebelumnya? Udah tahu bahwa akan ada terjadi cuaca ekstrim. Apakah mereka bersiap untuk itu? Itu kan berarti ada kebijakan yang salah sehingga terjadi bencana ini. Termasuk Raja Juli, karena dia adalah orang yang berurusan dengan pemberian izin-izin terhadap kehutanan, melakukan pengelolaan terhadap kawasan hutan. Wilayah ini kan wilayah kawasan hutan. Wilayah yang terjadi banjir memang bukan kawasan hutan, tapi DAS ini kan semuanya terhubung. Wilayah DAS ini terhubung. DAS itu daerah aliran sungai, betul. Nah,
Jadi kita sering salah juga Pak. Orang sering menganggap das itu 5 meter pinggir sungai kanan kiri kan. Iya. Das itu enggak. Bidang miring yang mengarah ke sungai itu das. Daerah Itu sudah termasuk das? Itu termasuk das. Oke. Jadi kalau ini wilayah Batang Toru ini adalah wilayah bidang miring. Wilayah bidang miring begitu, yang di atasnya ada tambang emas gitu ya. Lalu kemudian ada pembangkit listrik gitu ya. Di mana itu? Di daerah Batang Toru, di wilayah yang sekarang jadi Oke. banjir yang pertama ini gitu. Wilayah Sibolga. Jadi bukaan lahan ini tinggi, begitu hujan deras, cuaca ekstrim, terjadilah yang namanya banjir bandang. Maka nggak heran kita banyak gelondongan dan lain sebagainya. Meskipun dari Kementerian Kehutanan gitu ya menyebut bahwa ada yang bilang kayu lapuk, kayu tumbang gitu ya. Tapi bukti pandangan mata menunjukkan itu adalah kayu-kayu yang sudah digergaji gitu ya. Saya juga menilai itu kira-kira kayu-kayu pembalakan liar ya? Betul bisa jadi pembalakan liar, karena pembalakan liar ini kan sebenarnya gini Pak ya. Harusnya penegak-penegak hukum ini paham cara main kan Pak ya. Karena udah di lapangan kan. Nggak pernah tuh habis digergaji langsung diangkut keluar. Pasti disimpan dulu. Harusnya penegak hukum sudah bekerja ketika disimpan. Bekerja, udah disimpan. Gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada keluar kayu yang sudah tergergaji dengan jelas gitu ya Pak ya, itu bisa kita telusurin kan? Kan nggak mesti 1-2 hari ini dia menebang. Kan selalu begitu tuh. Nggak ada penebangan 1-2 hari ini, memang nggak ada. Itu bisa jadi tahun kapan? Atau 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu, bahkan bertahun hitungannya. Bisa jadi. Jadi itu yang terjadi ya? Iya betul. Jadi sensitivitas para pemangku kepentingan ini juga penting sebenarnya Pak. Jadi jangan langsung membela gitu ya. Cari dulu. Ya udah sampaikan aja. Kita cari nih siapa yang bersalah di sini. Gentleman gitu ya Pak ya. Jangan bilang, oh enggak ini kayu lapuk, ini kayu tumbang gitu ya. Kenapa nggak langsung ngomong, kalau saya Pak, atau kalau kita berpikir ya, kenapa mereka nggak langsung bilang kita selidiki gitu. Masalah nanti terbukti atau enggak, tapi masyarakat punya keyakinan bahwa pemerintah mengerjakan sesuatu. Itu kan soal kepercayaan ya Pak. Oke, Bu Iqbal, kalau kita lihat juga ya, cara mengendalikan, cara mengatasinya bencana ini kan kalau menurut hemat saya agak terlambat ya. Betul. Karena sekarang sudah memasuki hari keberapa nih, Bung Iqbal? Kalau itu ke-7 kayaknya Pak, 6 ke-7 ya. Kalau itu kan dimulai dari yang pertama, daerah apa tuh yang kena? Batang Toru sebenarnya, yang tercover sama media. Pertama kali itu Batang Toru, yang gelondongan besar. Batang Toru, lalu kemudian besoknya kalau nggak salah Sibolga, ada banjir longsor. Lalu terbuka kan ke publik, baru ada, ternyata Lok Sumawe juga banjir, ternyata Bener Meriah juga banjir. Bener Meriah bahkan terisolasi cukup lama mereka. Lalu kemudian ada wilayah Nia Selatan bahkan. Tapanuli juga ya? Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan. Jadi banjir besar. Bahkan habis itu Medan kan Pak? Medan, kota Medan tuh, kota Medan banjir. Lalu orang Medan bilang, ya kami kan nggak punya kami nggak punya pohon gitu ya, jadi nggak ada hubungan sama depresi. Enggak. Jadi dalam istilah ekosistem, orang kan berpikir Batang Toru ini kan di sini ya, itu puluhan kilometer dengan tambang dan sebagainya. Nggak gitu cara pikirnya. Ekosistem ini satu kesatuan gitu Pak. Jadi nggak bisa dipisah-pisah gitu. Ini ada data ya, menurut laporan World Population Review, Indonesia itu berada di posisi nomor 2 dunia dalam deforestasi. Jadi dia sudah kehilangan 264.119 km persegi hutan. Jadi 22,28%. Betul. Itu yang data yang kita bisa sampaikan hingga tahun 2025 ini. Jadi Indonesia itu cuma kalah dari Brasil mengenai deforestasinya. Betul. Apakah memang di wilayah Sumatera yang tadi kita lihat ini yang terjadi bencana, itu memang di situ kalau kita boleh capture, itu memang terjadi deforestasi yang luar biasa? Masif. Jadi deforestasi di Sumatera itu masif Pak. Bukan masif lagi, sangat masif sekali. Sangat gitu ya. masif ya? Sangat masif sekali. Memang dia melandai. Tahun 90-an dia kemudian melandai gitu ya, sampai ke kemari. Melandainya di Sumatera, tapi bergeser ke Kalimantan kan. Bergeser ke Kalimantan, terus sekarang kemungkinan besar akan bergeser ke Papua. Kalau dari data yang terakhir kita dapatkan itu dari tahun 90 sampai tahun 2025 itu hampir 23%, hampir 27%, hampir 30% ya. Wilayah das itu tuh udah hilang. Jadi kawasan wilayah hutan di das yang sekarang banjir itu hampir 30%-nya sudah hilang hutannya. Sudah gundul? Sudah gundul.
hutannya. Dan ini angka yang sangat besar sebenarnya dari total DAS ya. Karena DAS itu, kenapa kita pakai persentase? Karena memang DAS itu membutuhkan di atas 30% kawasan hutannya ya Pak ya. Kalau dia 30% berarti aman, bisa dikategorikan? Bisa dikategorikan sebenarnya tidak aman gitu ya. Tapi bisa dikategorikan, kalau dulu itu ada undang-undang sebenarnya Pak. Tapi gara-gara Cipta Kerja kan berubah ya, tidak ada batasan akhir. Dulu wilayah DAS itu paling tidak mempunyai kawasan hutan sekitar 30% gitu. Jadi itu kayak batas minimal sekali sebenarnya. Jadi itu nggak boleh dilanggar ya di setiap daerah? Harusnya tidak boleh dilanggar, tapi ada undang-undang Cipta Kerja, ketentuan itu dihapus, itu kan safeguard sebenarnya Pak ya. Nah, ketentuan-ketentuan ini yang waktu itu kita protes ramai sekali, sampai kita punya hashtag dulu reformasi di korupsi ya, reformasi di korupsi, berbarengan sama yang KPK, undang-undang KPK. Jadi waktu itu salah satu kenapa kita sangat ngotot dan demo besar gitu ya untuk memperjuangkan ini sebenarnya. Dan kasus deforestasi di Indonesia ini, kita tuh udah minta Indonesia untuk bilang menghentikan deforestasi. Karena bahkan dokumen pemerintah sendiri itu sudah membuktikan. Dokumen pemerintah sendiri nih Pak, namanya Volunertsing. Itu tuh sudah membuktikan secara hitungan tidak memungkinkan adanya lagi deforestasi di Indonesia. Satu-satu negara yang punya kuota deforestasi itu cuma Indonesia. Ini aneh sebenarnya. Berarti boleh dikatakan memang dia sudah lampu merah ya? Udah lampu merah. Sehingga tidak boleh ada lagi toleransi terhadap deforestasi. Udah minus bahkan. Karena kalau negaranya masih ada toleransi untuk terjadinya deforestasi gitu. Ini sudah nggak boleh? Nggak boleh. Secara hitungannya Kementerian sendiri Pak, Kementerian Kehutanan dalam dokumen volunya, itu udah nggak boleh lagi. Kita tuh bahkan udah minus, sekitar 140-an ribu minusnya. Artinya, secara situasi Indonesia ini nggak akan memungkinkan lagi ada deforestasi. Tapi apa yang terjadi? Masih ada sisa-sisa hutan yang tersisa atau kita sebut sebagai remaining forest inside concession. Jadi di dalam konsesi-konsesi yang ada sekarang itu masih ada hutan-hutan tersisa. Artinya suatu saat perusahaan punya hak untuk melakukan deforestasi terhadap pohon-pohon ini. Kalau mereka mau expand sawit gitu ya. Padahal secara situasi udah nggak memungkinkan lagi. Kuotanya sudah habis. Kuotanya udah habis gitu. Jadi kenapa ini bisa terjadi, yaitu yang saya bilang tadi, ini sebenarnya policy failure, kebijakan yang salah atau kegagalan kebijakan, sehingga sebenarnya kita bisa menuntut. Makanya di ICJ Pak, tahun ini tuh, Juli 2025, Mahkamah Internasional itu memberikan keputusan penafsiran bahwa negara-negara yang gagal melakukan pengendalian terhadap perubahan iklim atau membuat kita menjadi bencana, itu dapat dituntut di Mahkamah Internasional. Makanya nih ya. Jadi bukan saja kejahatan genosida ya? Bukan saja kejahatan genosida. Ini keputusan Juli 2025 tahun ini. Makanya saya sebenarnya mendorong gitu ya Pak ya, bagi korban bencana yang secara langsung. Ini kan bencana hidrometeorologi, bencana yang disebabkan oleh krisis iklim, banjir bandang dan sebagainya. Mereka punya hak sebenarnya untuk melakukan penuntutan ke Mahkamah Internasional terhadap Indonesia, gitu. Bahwa Indonesia sudah gagal melakukan kebijakan-kebijakan atau penanggulangan terhadap krisis iklim, sehingga terjadi dampak seperti yang terjadi saat ini di Sibolga, Tapanuli Tengah, Aceh, Sumatera Barat, gitu. Jadi kita punya ruang nih teman-teman untuk melakukan gugatan. Kalaupun kita, maksud saya gini, kita jangan mikir kalah menang dulu ya. Kita uji Mahkamah Internasional. Apakah independen dia? Apakah independen? Lalu kita uji pemerintah ini untuk membuktikan bahwa, untuk bilang bahwa kalian salah gitu. Nah ini penting nih Pak, menurut saya untuk kita menguji ya. Kalau seandainya ini kan kita banyak pejabat yang kurang ada malunya ya Pak ya. Kayak menteri-menteri ini nggak mau mundur, nggak mau menyatakan maaf dan nggak bilang bersalah. Paling tidak harus kan menyampaikan permohonan maaf ya. Betul. Ini nggak pernah ada ya? Nggak pernah ada kan kita dengar misalnya, iya saya menerbitkan izin, saya ini minta maaf. Saya punya kewenangan untuk mengawasi ini, saya kan sering bilang, ya ini kan izinnya bukan zaman saya. Lah menterinya kan beliau ya. Ya harusnya dia masih bertanggung jawab. Dan ini bisa kita mintai pertanggungjawaban. Kalau dari analisis saya Pak ya, kita ada 3 menteri yang bisa kita mintai pertanggungjawaban. Siapa itu? Pertama Raja Juli, karena dia yang memberikan izin, melakukan pengawasan ya, nggak cuma memberikan izin, pengawasan di bidang kehutanan. Lalu kemudian ada Pak Bahlil, Menteri ESDM, karena dia berhak memberikan izin di dalam kawasan hutan maupun izin pertambangan di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Sekaligus
Izin itu kan melekat pengawasan ya Pak ya. Berarti kalau seandainya dia tidak mengawasi ada kegagalan di sana. Termasuk Kementerian Hanif Faisal, Kementerian Lingkungan Hidup. Karena apa? Karena beliau adalah orang yang menerbitkan AMDAL untuk menganalisis apakah izin ini layak untuk diterbitkan atau tidak. Apakah aktivitas pertambangan atau kegiatan usaha kehutanan ini di dalam di izin itu layak diberikan atau tidak. Gitu. Jadi ketika ada bencana seperti ini, berarti ada fungsi mereka yang tidak bekerja. Apakah itu fungsi pengawasannya atau fungsi pengendaliannya? Atau boleh dikategorikan mereka melakukan by omission ya? Pembiaran. Pembiaran. Okay. Nah, pembiaran ini di dalam administratif itu sebuah kesalahan kan. Pura-pura tidak tahu misalnya melakukan pembiaran. Jadi ini sangat mungkin sebenarnya diajukan. Jadi, baik itu ke Mahkamah Internasional gitu maupun dalam negeri gitu ya untuk meminta pertanggungjawaban mereka. Dan masyarakat yang terjadi korban bencana ini ya Pak ya, baik yang secara langsung kayak di beberapa daerah wilayah Sumatera ini, itu bisa juga meminta ganti rugi terhadap para pengambil kebijakan. Pengambil kebijakan. Oke, Bung Iqbal, berarti apakah Greenpeace nih ingin melakukan advokasi terhadap masyarakat untuk mengajukan tadi, Anda kan bilang terbuka peluang nih untuk mengajukan para pemangku kebijakan ini ke Mahkamah Internasional, Mahkamah Kejahatan Internasional kan? Karena kan memungkinkan sekarang kejahatan lingkungan ya. Betul. Apakah Greenpeace punya rencana ke arah sana? Greenpeace itu punya satu unit kita sebut sebagai climate litigation, Pak. Jadi memang kita menempuh jalur-jalur litigasi gitu ya. Kayak advokat, riset dan sebagainya. Tapi penuntut ini kan nggak bisa organisasi, harus individu. Nanti NO kita kan Pak, nggak bisa. Jadi legal standingnya harus masyarakat. Legal standingnya harus masyarakat. Dan bukan kalau bisa. Dan kalau seandainya dia korban langsung, gitu ya, kerugiannya bisa dihitung. Si korban langsung ini bisa dihitung kerugiannya dan legal standingnya sangat kuat. Jadi apalagi yang di Batang Toru ya Pak. Bagi saya yang di Sibolga, yang di Loksmawe, jadi ada izin yang itu kebijakan pemerintahnya kelihatan, lalu kemudian dia ada secara korban langsung, dan itu kebijakan itu menyebabkan krisis iklim dan sebagainya gitu, sehingga mereka terdampak langsung. Kuat banget sebenarnya legal standing mereka untuk meminta pertanggungjawaban terhadap pemerintah. Bung Iqbal, berbicara mengenai deforestasi tadi ya, apa yang menyebabkan itu? Apakah pertambangan atau perusahaan-perusahaan HTI, HPA, ya betul Pak. Di wilayah Sumatera ini ada banyak deh Pak. Kita kan bahkan nggak cuma Sumatera ya, hampir semua kita tuh ditopang sama industri ekstraktif berbasis lahan. Sawit. Kan memang sawitnya ada pohon ya Pak. Pak Presiden ngomong gitu dulu ya. Ini ada daunnya. Dia bilang kalau kita potong pohon, tanam sawit kan kembali jadi pohon. Jadi pohon gitu ya. Nggak gitu teorinya gitu ya. Jadi nggak begitu teorinya? Karena kan begitu dia terbuka, lahan sawit ini, hutan ini terbuka, udah ada kerugian ekosistem sebenarnya di situ gitu ya. Apalagi secara masif gitu ya. Walaupun ditanami lagi sawit? Walaupun ditanamin sawit tetap banjir gitu ya. Makanya wilayah-wilayah Sumatera, yang kalau kita lihat beberapa video di drone itu, wilayah yang pertama kali banjir itu wilayah-wilayah sawit. Jadi sawit itu memang dia kering Pak, dan dia nggak bisa nyerap air sama kayak pohon gitu, kayak hutan gitu ya. Apalagi wilayah gambut di wilayah Sumatera bagian selatan ya, kayak Sumsel sama Jambi dan Riau. Jadi ini tiga ini Pak yang kalau kita lihat sektor ya. Pertama, sektor perkebunan, perubahan lahan dari itu yang penyebab deforestasi ya? Deforestasi, sawit, lalu kemudian HTI, hutan tanaman industri, lalu kemudian pertambangan. Nah ini tiga ini yang selalu menjadi penyebab utama dari deforestasi gitu. Tapi kan sering sekali yang kita salahkan tuh penambang-penambang rakyat yang disebut yang kecil-kecil gitu ya Pak ya. Nah padahal kalau kita mau kan kita tuh kalau mau sesuatu itu yang impact-nya besar gitu ya Pak ya. Nah impact paling besar sebenarnya ada di tiga perusahaan kunci ini sebenarnya. Makanya sekarang itu ada, tapi harusnya baik ya. Kan sekarang ada penertiban kawasan hutan kan Pak, Satgas PKH kan Pak ya. Nah ini yang harus kita tanya nih, jangan kerja untuk mengambil aset nih ya Pak ya harusnya ya. Tapi kalau adalah menertibkan sawit-sawit dalam kawasan hutan ini kan, atau kegiatan non kehutanan dalam kawasan hutan yang merasa bersalah, dan harusnya dikembalikan kepada ekosistem awalnya. Jadi menurut Bung Iqbal nih, bahwa kawasan perkebunan sawit yang masuk dalam kawasan hutan
itu seharusnya dikembalikan ya? Direhabilitasi kepada direhabilitasi fungsi menjadi awalnya. kawasan hutan kembali. Betul. Jangan dilepas. Oke. Ini kan dianggapnya keterlanjuran ya Pak. Ya udahlah, udah ada sawitnya, udahlah kita lepas aja. Oke. Jangan gitu dong gitu. Harusnya dikembalikan gitu ya. Harus dikembalikan. Harus dikembalikan, dan harusnya Pak Raja Juli gitu ya. Apalagi dia orang Riau ya Pak ya. Katanya kan dia anak Riau ya. Harusnya kan banyak kejadian ya. Banyak sekali sawit-sawit dalam kawasan hutan gitu. Ya harus dikembalikan. Karena itu kan kawasan hutan. Dan itu pidana loh Pak. Undang-undangnya kan bilang segala sesuatu kegiatan di luar usaha kehutanan di dalam kawasan hutan itu membutuhkan izin pinjam pakai kawasan hutan kan dulu namanya. Nah, kalau seandainya ada sawit di dalam kawasan hutan udah nggak mungkin. Karena sawit nggak memungkinkan ada IPPKH-nya. Yang memungkinkan tuh yang ada IPPKH-nya itu izin pinjam pakai kawasan hutan itu tambang. Jadi kan itu sebuah kesalahan kan Pak. Oke. Cari siapa yang salah, tangkap. Apa sih susahnya Pak? Kan udah ada undang-undangnya ya. Tangkap, balikin gitu ke fungsi awalnya gitu. Bu Iqbal, ada nggak catatan atau semacam riset dari Greenpeace berapa persen nih kalau kita lihat di kawasan Sumatera ya? Apa tuh deforestasi itu yang disebabkan oleh perkebunan sawit? Ada beberapa data dari kita ambil tuh dari 3 sumber ya di wilayah Motrium. Saya bacakan. Deforestasi yang tercatat dari tahun 90 sampai 2022 secara keseluruhan itu mencapai 70.000 hektar atau 21% dari luas das. Jadi das ini udah hampir habis gitu ya. Lalu kemudian kawasan hutan lindung dan konservasi tercatat 94.000 hektar atau 27% dari wilayah das. Kenapa kita pakai analisis das? Karena wilayah yang terdampak banjir ini di wilayah das. Dan kegiatan-kegiatan ini ada di wilayah das. Dan kalau kita lihat total potensi erosi setiap tahunnya itu 31,7 juta ton gitu ya. Atau 56%-nya itu berasal dari daerah areal rawan erosi. Dan itu adalah wilayah das tadi. Makanya kita sebut kenapa analisisnya adalah pakai analisis das gitu ya. Nah, kalau kita lihat perubahan ya Pak, paling besar itu kalau kita lihat ada beberapa data dari Kemenhut ini bahkan dari tahun 90, itu yang paling banyak adalah hutan lahan sekunder itu kemudian sekarang tuh dia berubah menjadi perkebunan gitu ya. Lalu kemudian hutan alam kemudian berubah jadi, makanya paling besar itu paling atas di sini perkebunan, kemudian pertanian lahan kering gitu ya. Lalu kemudian ada HTI, lalu kemudian ada tambang gitu. Nah, tapi kenapa HTI-nya di bawah gini jadi Pak? Hutan dulu, dulu kan hutan dulu terus jadi HPH gitu kan sejarahnya kan. HPH hutan tebang pilih gitu kan. Nah, berubah kemudian dia tahun 90-an berubah menjadi HTI. Gitu mereka tebang. Nah, wilayah-wilayah ini dulu kan kemudian kita booming itu awal 90-an juga kan, menjelang akhir booming lagi sawit kan Pak. Di mana-mana, maka yang tadinya HTI sisa-sisa terus HPH terus dia berubah jadi APL, berubah menjadi perkebunan kelapa sawit gitu. Jadi ada perubahan pelepasan kawasan hutan. Dulu salah satu yang dikejar terus sama KPK ya Pak ya. Kenapa ada perubahan lahan kawasan hutan itu selalu, kalau nggak salah dulu itu salah satu titik untuk mengejar kan Pak ya. KPK begitu ada pelepasan kawasan hutan, ada sesuatu nih biasanya. Gitu kan Pak cara pikir kita dulu. Jadi pelepasan kawasan hutan ini berubah menjadi area pemanfaatan APL, berubahlah dia menjadi sawit. Nah gitu trennya ya Pak kalau perkebunan. Kalau tambang karena dia boleh di dalam kawasan hutan, di luar kawasan hutan, dia bisa langsung. Oke, jadi perkebunan ini mempunyai kontribusi yang cukup signifikan ya. Tiga ini. Kalau signifikan tuh HTI paling signifikan karena dia dari hutan dulu kan Pak, HPH, lalu kemudian perkebunan, lalu kemudian tambang. Ini yang menyebabkan deforestasi ya? Iya betul. Oke, dan secara tidak langsung ini juga yang menyebabkan kalau kita lihat terjadinya bencana di Sumatera, ini menjadi salah satu faktor penyebab ya? Betul. Jadi faktor penyebab kan 2 tadi ya Pak ya. Pertama karena ketahanan ekologisnya, deforestasi langsung kan ya. Nah, deforestasi ini kan juga dia akan mengeluarkan emisi. Mengeluarkan emisi, ketika dia mengemisi, dia akan menyebabkan anomali cuaca tadi. Nah, anomali cuaca inilah yang kemudian menjadi cuaca ekstrim dan jadi bencana. Oke, kalau menurut Bung Iqbal nih, apa yang
menjadi perhatian concern kita supaya ini tidak terulang lagi? Apa yang harus dilakukan? Indonesia udah punya komitmen sebenarnya Pak, dari sisi iklim ya Pak. Kan krisis iklim ini udah jadi concern dunia. Makanya kemarin di Brazil ada COP30. Oke, menjadi isu global ya? Jadi isu global. Sama dengan anti korupsi nih? Dengan anti korupsi. UNODC ya Pak, UNCSC. Nah kalau di korupsi UNCSC, kalau di perubahan iklim UNFCCC kan ya. Nah mereka bikin COP kan pertemuannya, dan Indonesia kan ratifikasi Paris Agreement. Berarti dia sudah terikat ya? Terikat nih, kita meratifikasi Paris Agreement. Dan di Paris Agreement itu kita wajib namanya memberikan kontribusi penurunan emisi. Yang kita submit namanya second NDC. Kalau National Determination Carbon kan. Nah Indonesia udah komit sebenarnya untuk menurunkan emisinya. Nah, di dalam dokumen NDC ini ada 2 yang paling utama. Pertama adalah soal deforestasi, lalu kemudian soal transisi energi. Jadi Indonesia akan berkontribusi menurunkan emisi global ini kalau Indonesia satu menghentikan deforestasi, yang kedua adalah segera transisi dari energi fosil ke renewable energy di sektor kelistrikan. Kalau di Volu bahkan langsung tercatat kebakaran hutan tuh menyumbang emisi paling besar Pak. Kebakaran hutan. Jadi sehingga kalau kita bisa mengendalikan kebakaran hutan, penurunan emisi kita bisa turun. Secara global atau secara saintis ini sangat bisa dilakukan Indonesia. Nah, untuk soal deforestasi tadi apa yang harus paling bisa dilakukan Indonesia? Mereview semua izin-izin yang sudah pernah diterbitkan oleh pemerintah yang berbasis lahan. Berarti dibatalkan? Dibatalkan. Atau direview sebelum ya Pak ya, sebelum. Kan ini dulu Pak Abraham nih dulu sebenarnya memulai ya Pak ya. Akhirnya pemerintah melakukan review Pak ya. Kita dulu namanya ada dulu CNC kan Pak. Betul. Clear and clean. Apakah dia bayar pajak atau enggak, tumpang royalti, melakukan pelanggaran di tapak atau enggak gitu Pak. Nah, waktu itu kan kita waktu zaman Pak Abraham akhirnya bisa memaksa ESDM mencabut dan membatalkan hampir 12.000 ya Pak ya. Ribuan izin bahkan waktu itu. Dan ini harus dilakukan lagi sebenarnya. Ini yang kita kehilangan sebenarnya Pak. Aktivis-aktivis lingkungan ini tuh kehilangan orang-orang yang memang berani speak up ke pemerintah untuk bilang review ini izin, kalau ternyata ada tindakan yang salah batalkan gitu. Nah ini kan yang hilang sekarang. Saya nggak tahu kenapa menteri-menteri sekarang sangat takut gitu ya Pak untuk melakukan review-review izin ini gitu. Oke Bu Iqbal, menurut Greenpeace nih, langkah konkret untuk menghentikan perambahan hutan dan tambang ilegal, kira-kira apa yang harus dilakukan nih? Tangkap Pak. Ini kan jadi yang perambah hutannya itu bukan rakyat yang sekedar mengambil kayu untuk masak, bukan yang betul, itu ya. Bukan itu. Tapi ini korporasi ya. Korporasi. Ini kan kita Jadi dulu Bu Iqbal, apakah perambah hutan yang sifatnya masif besar itu dilakukan korporasi kan? Iya betul. Dan itu di depan mata. Jadi korporasi yang lakukan. Korporasi. Tapi yang dijadikan tumbal biasa rakyat ya. Betul. Bahkan dulu ada kisah nenek apa ya Pak ya yang di wilayah yang dia perhutani ya Pak. Iya, yang lalu diambil kayunya. Diambil kayu 7 ranting dan lalu kemudian dia banyak tuduhan-tuduhan lah ya Pak ya. Dianggap perambah hutan. Dianggap perambah hutan. Padahal yang perambah hutan sebenarnya korporasi. Korporasi betul. Kita harus berani bilang itu Pak. Yang membuat deforestasi besar di Indonesia ini korporasi. Korporasi ya, korporasi. Bukan rakyat yang mengambil kayu untuk kayu bakar ya? Kayu bakar betul, korporasi. Oke, Bu Iqbal, ada nggak catatan Greenpeace? Ada beberapa korporasi sebenarnya yang harus bertanggung jawab nih? Betul. Kalau untuk mana nih Pak? Untuk di Sumatera nih, Sumatera yang dampaknya. Iya. Ada beberapa perusahaan yang sebenarnya, dan ini udah dibuka publik ya Pak, teman-teman Wahli juga membuka ini. Pertama kan ada tambang emas ya Pak di wilayah Batang Toru, yang Agincourt kan ya. Lalu kemudian ada Batang Toru. Batang Toru ini bahkan dari 2020 itu saya udah ngomong tuh soal PLTA Batang Toru. Jadi ngomongin soal transisi energi ke renewable energy ini nggak bisa soal dia itu energi bersih atau enggak, tapi berkeadilan atau enggak gitu. Jadi kalaupun dia dianggap bersih tapi tidak berkeadilan, ya buat apa harus ditolak. Sama kayak kasus-kasus geothermal kan Pak. Banyak kejadian perambahan lahan. Tadinya kan untuk energi bersih tapi lahan akhirnya dirambah dan lain sebagainya. Jadi harus kita tolak. Nah ada beberapa, itu 2 perusahaan itu. Lalu juga ada TPL ya Pak ya, Toba Papua Lestari, yang juga harus bertanggung jawab gitu ya. Walaupun dia HTI gitu ya Pak kan, hutan tanaman industri,
Ini pertanyaan gini, apakah perusahaan-perusahaan ini punya izin? Punya. Gitu, Pak. Kalau kita bilang ya Pak, mereka punya izin. Apakah mereka melakukan ini secara legal? Legal gitu. Makanya kita sebut deforestasi terencana. Tapi apakah ketika mereka punya izin bisa seenaknya? Enggak. Maka harus ada fungsi pengawasan di situ. Nah, siapa yang tidak melakukan pengawasan secara baik sehingga hal ini terjadi, maka inilah yang perlu kita pertanyakan sama pemerintah. Kemana aja nih Bapak ini selama ini? Itu kali Pak ya. Tapi kalau saya yang ingin sampaikan adalah, saya entah kenapa gitu ya Pak, saya selalu merasa bahwa kita harus menunjuk siapa yang salah sebenarnya di sini. Bukan, tentu kita akan berkontribusi setulus hati kita untuk memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita di sana. Tapi jangan kita diam aja gitu ya. Kita bisa, ini hak kita sebagai warga negara untuk meminta pertanggungjawaban kepada negara, kepada pemerintah yang mereka punya kebijakan untuk mengatasi ini. Dan ini adalah kebijakan mereka yang gagal, gitu, dan mereka harus merevisi ini gitu. Menyatakan bahwa kami salah gitu ya, dan revisi kebijakan-kebijakan yang sudah mereka biarkan. Kalau kita nggak marah, kalau kita nggak menuntut pertanggungjawaban dari mereka, mereka akan seenaknya terus seperti ini, dan kita semua yang jadi korban. Korban dari krisis iklim itu selalu orang-orang yang tinggal di wilayah pesisir, orang-orang yang tinggal di wilayah industri ekstraktif gitu, orang-orang yang tinggal di wilayah hutan gitu. Jadi mereka korban dua kali tuh Pak. Kayak saudara-saudara kita di Kabaena misalnya, yang pulau kecil gitu ya. Mereka udah korban dari krisis iklim karena permukaan air laut naik terus, panas terus. Lalu mereka tinggal di wilayah industri ekstraktif, air mereka kotor, mereka hidup dengan lumpur, wilayah tangkap mereka semakin jauh gitu. Jadi mereka adalah orang-orang yang korban dua kali, dan ini kita punya hak loh untuk melakukan, meminta paling tidak pertanggungjawaban kepada para pemerintah. Gitu sih Pak. Terima kasih Bu Iqbal, luar biasa apa yang disampaikan. Mudah-mudahan mencerahkan kita ya, mengedukasi kita, dan juga menuntun kita, membuka mata kita lebar-lebar untuk melihat sebuah kebenaran yang ada di depan mata kita, sehingga kita bisa meminta pertanggungjawaban kepada orang-orang yang menyebabkan ini semua. Betul. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.